Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isra Madinah dari Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, NIM 1118032. Kali ini kita akan membahas tentang uji keselarasan korespondensi kendal untuk 3 sampel atau lebih. Sebelum kita membahas uji keselarasan kendal ini, kita akan membahas tentang non-parametrik, yaitu uji statistik non-parametrik ialah suatu uji statistik yang tidak memerlukan adanya asumsi-asumsi mengenai sebaran data populasi. Dan selanjutnya yaitu pengertian uji keselarasan kendal. Uji keselarasan kendal digunakan untuk mengetahui sejauh mana dua himpunan peringkat-peringkat dari N individu selaras ataukah tidak. Nah, uji keselarasan kendal ini termasuk dari uji non-parametrik ini. Esensi pada uji keselarasan kendal yaitu mengukur derajat asosiasi dari K buah variabel. Yang kedua yaitu dalam praktek sharing digunakan untuk menilai tingkat kesepakatan, kecocokan, korelasi antara beberapa K pengamat dalam memberikan peringkat pada suatu objek. Yang ketiga yaitu data berskala ordinal, interval, atau rasio. Yang keempat yaitu koefisien kesepakatan kendal W adalah suatu indeks yang menggambarkan seberapa jauh penyimpangan kesepakatan teramati terhadap kesepakatan sempurna. Ada syarat pada uji keselarasan yaitu yang pertama berlaku untuk K sampai sampel berpasangan. Yang kedua yaitu sekurang-kurangnya data berskala ordinal. Langsung saja kita membahas tentang masuk dalam soal dan pembahasan serta penerapan di SPSS-nya. Contoh kasusnya yaitu ada seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas 3 metode pelatihan dalam upaya meningkatkan kemampuan penyelesaian tugas para pegawai di lingkungan BUMN. Untuk itu, dilakukan penelitian dengan mencoba ketiga metode pelatihan tersebut pada 3 kelompok atau grup. Pegawai yang dipilih secara random, masing-masing kelompok terdiri atas 10 pegawai. Efektivitas metode pelatihan akan diukur dari gagal tidaknya pegawai tersebut menyelesaikan tugas dalam waktu 2 jam. Hasil eksperimen memberikan data sebagai berikut. Data A, pegawai yang berhasil menyelesaikan tugas dalam waktu 2 jam dinyatakan sukses yaitu ada skor 1 dan setelah 2 jam dinyatakan gagal atau skor 0. Kelompok 1 ini data yang ada di kasus tadi, contoh kasus tadi yaitu kelompok 1 bisa dikatakan metode A, kelompok 2 bisa dikatakan metode B, dan kelompok 3 bisa dikatakan metode C. Langsung saja kita akan praktek ke SPSS-nya. Yang pertama kita harus klik variabel view ini. Selanjutnya langsung klik file, new, dan klik data. Nama langsung kita isi dengan grup 1. Yang kedua grup 2. Dan yang ketiga grup 3. Tipenya numerik, width-nya 8, desimalnya harus kosong karena ini bilangan bulat. Labelnya kita isi kelompok 1, yang kedua kelompok 2, yang ketiga 3. Langsung kita klik data view. Nah, akan muncul seperti ini. Grup 1, grup 2, dan grup 3. Langsung saja kita masukkan data yang tersebut ini. Kita copy paste metode A tadi. Dan selanjutnya grup 1 di metode B ini.
atau kelompok 2. Dan grup 3 ada metode C atau kelompok 3. Dan kita klik new, file new data. Dan langsung klik analyze. Kita pilih non parametric test dan kita relate sampel sini ya. Kita pindahkan semua kelompok 1, 2, 3 ini atau grup 1, 2, 3 ini ke tes variabel. Kita pindah satu persatu. Dan tes tipe ini kita pilih kendal W. Dan untuk statistik kita pilih deskriptif dan klik continue lalu klik OK. Dan akan muncul seperti ini. Berdasarkan pada tabel di atas, di deskriptif statistik ini terdapat masing-masing 10 data, nilai mean, standar defisit, dan nilai minimum maksimal. Pada tabel rank, terlihat mean rank pada kelompok 1 ada 2,10, kelompok 2 ada 1,80, kelompok 3 ada 2,10. Berdasarkan data tersebut di atas, maka dapat dilakukan pengujian hipotesis dengan dua cara. Yang pertama yaitu dengan cara membandingkan nilai chi-square hitung dengan chi-square tabel pengujian. Berdasarkan hasil chi-square hitung diperoleh nilai 1,333 ini. Berarti nilai chi-square X kuadrat hitung lebih besar daripada chi-square tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan yang efektivitas ketika metode pelatihan dengan meningkatkan penyelesaian tugas para pegawai. Jadi berdasarkan data di atas pada kolom ini ASIMPSIG ini sebesar 0,13 karena signifikansi lebih besar daripada 0,05, jadi maka HO diterima dan HA ditolak. Artinya tidak terdapat perbedaan efektivitas ketiga metode pelatihan dalam meningkatkan penyelesaian tugas para pegawai. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan penelitian ini dapat disimpulkan di mana hipotesis 0 yang diajukan bahwa tidak terdapat perbedaan efektivitas ketiga metode pelatihan dalam menyelesaikan tugas para pegawai atau ketiga metode pelatihan tersebut sama pengaruhnya terhadap tingkat penyelesaian tugas para pegawai. Artinya tidak terdapat perbedaan efektivitas ketiga metode pelatihan dalam meningkatkan penyelesaian tugas para pegawai BUMN tersebut. Cukup sekian kali ini pembahasan kita tentang uji keselarasan rekomendasi kendal untuk 3 sampel atau lebih. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.